Inilah manifest daftar penumpang pesawat yang jatuh yang dikatakan ada dua orang utamanya Wagner, yaitu Prigozhin dan Dmitry Utkin. Keduanya adalah bagian dari 7 pejuang Wagner yang sekarang jadi Phantom, jadi Shadow, atau jadi Ghost. Apapun itu, pertanyaan selanjutnya adalah Wagner di Afrika setelah kematian Prigozhin bagaimana? Kita ke Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah. Masyarakat di negara itu harus bekerja sangat keras. Kalau tidak bekerja hari ini, tidak bisa makan hari ini. Semua orang harus cari makan sendiri karena tingkat kemiskinan yang parah di sana. 80% warganya tidak ada listrik. Juga 70% warga di bawah angka kemiskinan. Di Republik Afrika Tengah juga tidak ada turis dan hanya sedikit kantor embassy, duta besar negara lain. Semua negara memperingati agar warganya jangan berkunjung ke negara Republik Afrika Tengah karena tidak aman. Banyak bandit, perampok bersenjata. Selama puluhan tahun, lawless, negara tak berhukum. Hukum rimba adanya di sana. 100 tahun yang lalu, wilayah ini adalah koloni Perancis yang dikelola oleh swastanya Perancis. Perusahaan swasta Perancis ada lebih dari 80-an jumlahnya di sana. Mengambil getah karet dan juga berbagai hasil kebun. Berburu gading gajah, tempat berburu berbagai binatang Afrika. Pertambangan, terutama emas. Itulah yang mereka koloni. Perusahaan Perancis tersebut memperlakukan warga setempat layaknya budak. Semuanya kerja paksa di bawah ancaman laras senjata atau pedang. Warga hampir tidak mendapatkan apa-apa, di mana rata-rata usia penduduk kala itu tidak lebih berusia 40 tahun. Meninggal dengan berbagai alasan kesehatan atau dibunuh atau terbunuh karena kerja paksa. Dalam 5 tahun ini terjadi perubahan yang sangat berbeda karena ada sekelompok mercenaries sangar bernama Wagner di sana. Kita tahu Wagner adalah milisi swasta binaan Departemen Pertahanannya Rusia, terkenal berani, sangar, dan brutal dalam prestasi mereka di Suriah dan Ukraina. Wagner yang melakukan banyak dirty work-nya Presiden Putin, namun berbeda di Afrika dan di Crimea. Strategi berbeda karena di Afrika, Wagner buat uang. Wagner make money in Afrika. Wagner menguasai tambang berlian dan tambang emas di Republik Afrika Tengah. Langkah pintar Putin yang pinjam tangan mercenaries Wagner yang bukan hanya jago perang, namun jago untuk membuat uang. Lalu, apakah Wagner memerlukan Prigozhin untuk mengelola Afrika? Kalau sudah jadi debu Prigozhinnya, apakah Wagner menjadi lemah juga? Apakah Kementerian Pertahanan Rusia tidak memakai Wagner lagi sebagai PMC, Private Military Company? Masih ada Ridat PMC misalnya yang juga sangar dan 7 lagi PMC binaan Department of Defense Rusia. Atau pemuda yang dijuluki Hero of Russia akan jadi pemimpin Wagner yang baru. Siapa dia? Apakah Anton Zelizarov yang akan menjadi Chief of Command-nya Wagner sekarang? Pastinya terserah Putin. Namun siapa Anton Zelizarov? Anton, call sign-nya, nama sandinya adalah Lotus. Seperti halnya Dmitry Utkin, nama sandinya adalah Wagner. Adalah pemuda kelahiran 1981 dari daerah Rostov, lulusan Akademi Militer Suvorov yang masuk jajaran tinggi milisi Wagner. Dalam gosip di Telegram Dunia Intelijen, nama Zelizarov sudah jadi bahan diskusi karena beberapa operasi masif yang dilakukan Wagner aktivitasnya bertambah dalam beberapa hari ini. Anton Zelizarov memiliki panggilan Hero of Russia karena perjuangannya di Ukraina yang gagah berani memimpin di lapangan terdepan dan berhasil menaklukkan Donbas dan menguasai kota tambang garam Soledar di Ukraina dengan strategi jenius. Bukan hanya taktik perang yang jenius namun irit logistik dan tetap mempertahankan tambang garam tersebut jadi bagian cash mesin Wagner dan Rusia tentunya. Zelizarov punya latar belakang yang liar, sama liarnya seperti Prigozhin yang preman dan kriminal sampai pernah dipenjara 8 tahun. Anton Zelizarov pun pernah dihukum penjara 3 tahun karena disersi militer, tempat dedikasinya sejak tahun 2003 di Divisi Airborne karena membuat perusahaan swasta militer yang akhirnya diakuisisi bergabung dengan Wagner di tahun 2016. Dan Anton adalah salah satu orang penting di Wagner dengan call sign Lotus number M1036. Pengamat intelijen mengatakan bahwa Zelizarov merupakan orang terpenting di Wagner Belarusia saat ini yang bolak-balik mengatur Wagner di Afrika. Sebagaimana kita ketahui, struktur kepemimpinan Wagner sangat tertutup rapat. Jadi ketika adanya pemimpin baru di Wagner, tetap tidak akan ada pengumuman resmi dari pihak manapun, namun dipastikan pasti garis lurus ke Kremlin. Wagner akan terus berperang bagi pemerintah Putin karena beroperasi di daerah abu-abu yang tidak bisa negara lakukan, terutama di Afrika. Bahasa militernya adalah plausible deniability atau dipakai oleh Rusia untuk penyangkalan yang masuk akal. Bahasa diplomasinya Putin banget ya. Kita tahu Wagner adalah unit perang special force yang berdiri sendiri dan bebas melakukan apapun yang penting tujuan Rusia tercapai. Wagner sangat lincah dan dinamis, berbeda jika menggunakan struktur militer yang terlalu kaku struktur hierarkinya.
Pastinya kepemimpinan Wagner di benua Afrika sangat penting perannya bagi Rusia untuk melebarkan lingkar pengaruhnya di dunia penghasil sumber daya alam, terutama mineral berharga seperti berlian, emas, oil and gas. Sahabat, kalau mendapatkan informasi mengenai Rusia di Afrika begini, selalu aja kebayang Wakanda dengan vibraniumnya yang dirampok ya. Itu gue sih. Peace.